Hari ini kita akan bahas tentang tank Merkava Israel yang paling mematikan. Sejarah mencatat baku hantam kalian pada tahun 967. Bang jago Israel pernah menghantam koalisi Arab dalam sebuah perang 6 hari. Koalisi ini yaitu Arab Saudi, Yordan, Mesir, Suriah, dan Irak. Pertempuran melawan Israel waktu itu, Israel dikeroyok negara-negara Arab, namun teknologi mesin tempur dan bantuan sang paman Gober membuat Israel dinersetik onta waktu itu. Israel memang dikenal sebagai salah satu pembuat mesin tempur dan juga tank utama paling berhasil di dunia. Tank Merkava adalah salah satu tank yang sangat-sangat mematikan di Timur Tengah. Yuk kita unboxing hari ini, kita lihat secara detail. Takut ente mau beli tank ini buat nembakin mantan? Kalau minat DM aja ya ke admin. Iya salam. Dilansir dari Kompas.com, Merkava dibangun dari nol oleh para ilmuwan Israel, dirancang seorang jenderal pertahanan, Jenderal Israel Mayor Tor, usai pecahnya perang Yom Kippur waktu itu. Pernah kepikir nggak sih ilmuwan Israel tuh guru-gurunya bisa pinter-pinter, jenius-jenius? Yang jelas mereka nggak pernah makan mie mentah yang diremuk-remuk itu ya. Maaf. Tank Merkava diluncurkan pada Mei 1979. Tank ini tidak seperti tank apapun di dunia ini, seperti tank yang digunakan oleh pasukan lain, ya kan, terutama Amerika, Uni Soviet, Eropa waktu itu. Merkava pertama kali beraksi pada tahun 1982 ketika membabat habis tank T-72 Surya buatan Uni Soviet di lembah Beka. Merkava dilaporkan oleh pengamat militer abal-abal Albin menghancurkan T-72 pada jarak hingga 5.000 meter. Wow, buset. Bagaimana sih tank Merkava ini dibilang canggih? Sebenarnya sih ada 3 atribut yang menentukan tank modern saat ini. Yang pertama, daya tembaknya ataupun senjata utamanya. Yang kedua, mobilitas ataupun pergerakannya. Yang ketiga, pelindungan tank yang melindungi tank dari rudal anti-tank. Beberapa negara pembuat tank menekan 1 atau 2 atribut di atas yang lainnya. Dalam hal ini, Israel memprioritaskan pelindungan di atas segalanya. Dengan desain yang agak melanggar aturan tank ini, mesin dan transmisinya ditempatkan di depan tank. Merkava ingin memberikan proteksi pelindungan ekstra kepada awak-awaknya. Jika perlu, anti-tank menembus lapisan baja depan Merkava dilindungi oleh sistem proteksi aktif dan namanya tropi yang menggunakan kombinasi sensor yang dipasang di depan ataupun di menara, dan proyek dan eksklusif untuk menembak jatuh peluru senapan musuh, roket, peluru kendali anti-tank, bahkan kenangan mantan. Ya salam. Trofi ini telah terbukti handal dalam pertempuran setelah menyelamatkan beberapa tank Merkava dan kru mereka dari senjata anti-tank yang dikerahkan oleh Hamas pada tahun 2014 di Gaza waktu itu. Merkava dihajar rudal anti-tank namun bisa dihancurkan oleh sistem pelindungan tank, walaupun sebagai kecil rudal sampai ke bodi namun tidak sampai merusak tank Merkava sedikit pun. Jadi sebelum nyampe proyektil ente bakal dicegat oleh sistem pelindungan trofi ini. Bocil-bocil mana paham sampai ke sini, ya kan? Atau orang yang IPK-nya 1/5, ya kan? Lu kira habis kepala lu didor di telan api bisa restart lagi di kota Serak? Kagak bisa bos.
Selain proteksi diri dan memaksimalkan supirnya dan keneknya, ia tentu saja meriam tank utama adalah meriam N68 105 mm. Tank tersebut membawa 62 peluru untuk meriam utama sedikit di atas rata-rata untuk memastikan tank ini dapat mengatasi kekurangan pasokan amunisinya. Berarti Israel ini made in Israel harus menyediakan stok peluru sampai 62. Kok 62? Jangan-jangan ini konspirasi di atas konspirasi nih. Menarik sekali ini. Tank ini juga memiliki 3 senapan mesin, termasuk 1 senapan mesin Kestrel dengan ukuran 7,62 mm yang dipasangkan dengan senapan utama dan ditambah senapan mesin 120 dan 7,62 mm untuk komandannya. Tank Markapa mobilitasnya ada yang terendah dari 3 prioritas tank modern. Tank Israel disebut hanya menggunakan mesin diesel 900 tenaga kuda, bukan kuda lumpingnya. Dengan 900 tenaga kuda ini untuk menggerakkan lambung 63 ton. Akibatnya apa? Jadi Markapa ini kecepatannya cukup lambat, hanya 28 mil per jam. Kita lihat sendiri ya, mengingat Israel juga nggak besar-besar amat, cuma 260 mil luas wilayahnya. Wajar saja tank Markapa ini juga mobilitasnya bukan prioritas utama, melainkan pelindungan utama dan senjata utama yang full power. Israel memang merupakan salah satu produksi tank dan drone, pesawat tempur dan rudal canggih dan senjata tempur, bukan kaleng-kaleng kangwa bosku. Jika kita mengadopsi ataupun mengimpor teknologi tank dan rudal dan drone dari Israel, tentu akan sesuatu yang sangat ngeri sedap. Tahu sendiri kan, bisa di demo 7 hari 7 malam nih, atau bisa diunjuk rasa sampai 30 gelombang, betul-betul biasa lah. Abdi sih berharap bisa bekerja sama dengan Turki, negara Islam yang mempunyai kekuatan yang super power di Timur Tengah. Sudah pastinya autonya setuju bos. Tahu sendiri kan, yang penting seiman dulu, iya kan? Israel wilayahnya boleh kecil bos, tapi manusianya kok pinter-pinter ya, jenius-jeniusnya dan gancok semua. Kalau seandainya Israel ini pelangga-pelongo, ya kan selesai bos, digilat negara-negara Arab, ya kan? Maka dari itu sesuatu negara perlu memperkuatkan diri. Tumben admin waras. Tetapi ada saja sih kaum mendingan itu yang bilang daripada beli alutsista canggih-canggih, tank mahal-mahal, mendingan duitnya beli bubur ayam 20 kecamatan. Ya salam. Yang paling mengerikan dari Israel adalah mempunyai senjata nuklir. Senjata ini merupakan kartu as atau terakhir untuk melawan musuh-musuhnya ataupun rival-rivalnya. Ngeri bukan? Tapi ada sih kaum mendingan itu ya, kalau terjadi perang kirimkan saja 10.000 kapal selam Palembang kita. Ya salam. Tidak satupun negara manapun yang berani menyerang Israel. Diketahui Israel memiliki senjata nuklir dan rudal balistik yang paling canggih yang bisa digunakan ketika negara itu sedang terdesak. Ente sih boleh ketawa-tawa ya, ngopi-ngopi, nyantai-nyantai, namun ketika bom nuklir itu jatuh di jamban kalian, meninggal semuanya sama warung-warung kopinya beserta isi-isinya. Percuma ente sewa toko mahal-mahal. Ya salam. Kenapa kita harus memperkuat alutsista kita canggih-canggih? Bukan berarti untuk berperang bos. Sipis macam para belu. Jika ingin berdamai, bersiaplah untuk berperang. Macam para belu. Jika kau menghendaki damai. Bagaimana menurut kalian dengan tank Markapa yang paling mematikan? Silakan kalian komentar sesuka hati di bawah ini ya bos. Dan jangan lupa ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yang terpenting sih, silakan baku hantam kalian di warung kopi. Teman Anda sudah memaki-maki saya tidak takut. Hadapi saya.